Sapita Hatsari. Saya mahasiswa PPG Daljab kategori 1 angkatan 3 program studi bimbingan dan konseling dengan nomor PPG 2015015151525 dan nomor NIM 2315602 dengan LPTKI di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Di sini saya akan memberikan layanan bimbingan kelompok dengan teknik diskusi kelompok dengan tema motivasi belajar dengan durasi waktu 50 menit. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah. Di sini kita akan mengadakan bimbingan kelompok. Namun sebelum kita melaksanakan layanan bimbingan kelompok, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Dari adik-adik semua ada yang memimpin doa? Ya. Mengawali kegiatan kita seperti ini, dan materi kita berdoa. Baik, di sini adik-adik tahu nggak apa itu layanan bimbingan kelompok? Belum. Sebelum ibu lanjut kepada materi, di sini kita perkenalan terlebih dahulu ya. Ini dari berbagai kelas ya? Iya. Ada yang sudah saling kenal? Belum. Ya, lebih kenal dan lebih akrab. Kita perkenalan terlebih dahulu. Dimulai dari saya Sapita Hatsari. Saya di sini guru bimbingan konseling di kelas 10 TSM 2 dan 10 AKR 2. Oke, dimulai dari sebelah kanan saya. Silakan perkenalan. Kenalkan, nama saya Abigail Fania, dia dari Panggil Bigel, alamatnya dari Cimangku. Kelas saya 10 TKJ 1. Nama saya dari Suki dari kelas 10 TKJ 1. Saya di Cimangku. Perkenalkan, nama saya Cindy Subiana, saya sering panggil Ina, saya dari kelas 10 AKR. Perkenalkan, nama saya Talita Hayati dari 10 TKJ 3, alamat saya di Perkenalkan, nama saya Martina Nela. Saya berasal dari desa Semuanya. Saya di kelas 10 TKJ 3. Perkenalkan, nama saya Bobi Sofian, Bobi dari Cibungur, kelas TO 1. Perkenalkan, nama saya Fioriti, saya dari 10 TKJ 3 dan alamat rumah saya di KP Kabupaten. Perkenalkan, nama saya Adam Mulki Firman Hidayat. Saya dari kelas 3 TSM 1. Alamat saya dari Bandung. Perkenalkan, saya Sembali dari kelas 10 TSM 1. Alamat saya dari Ya, perkenalkan, nama saya Widya Hayati dari kelas 10 AKR 2. Di sini saya dari alamat Desa Cilacap. Tadi kan kalian baru selesai ujian ya. Ibu lihat kalian kurang bersemangat jadi lebih semangat. Kita tes speaking terlebih dahulu ya. Oke, kalau ibu bilang hai, kalian jawab hello. Kalau ibu bilang hello, kalian jawab hai. Untuk supaya kita lebih konsentrasi, bisa dipahami? Siap, bisa. Oke. Hai. Halo. Hai. Halo, hai. Oke, terima kasih. Ini ada yang sudah tahu apa itu bimbingan konseling, bimbingan kelompok? Belum tahu ya. Dari Aulidia sudah tahu? Belum. Oke. Sini Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah layanan bimbingan konseling yang berdinamika kelompok yang terdiri dari 5 sampai 10 orang. Dengan tujuan itu anggota kelompok agar bisa menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, untuk melatih keberanian dari anggota kelompok itu sendiri. Barangkali ketika bimbingan klasikal ada yang masih sungkan dalam mengungkapkan pendapat. Dengan bimbingan kelompok ini, anggota kelompok itu merasa lebih pede dalam mengungkapkan pendapat dan bisa lebih
tingkat dalam menyelesaikan suatu tema pokok permasalahan. Kemudian di sini ibu sebagai pemimpin kelompok dan kalian sebagai anggota kelompok. Oke, di sini untuk bimbingan kelompok itu sendiri ada 3 asas yang dipegang, yaitu yang pertama asas kerahasiaan. Ada yang tahu asas kerahasiaan itu apa? Tidak. Asas kerahasiaan adalah asas yang harus dijaga kerahasiaannya. Jadi apa yang disampaikan di dalam bimbingan kelompok ini itu mengandung betul-betul dijaga rahasianya oleh pemimpin kelompok maupun anggota kelompoknya. Kemudian asas keterbukaan. Di sini kalian atau anggota kelompok itu harus betul-betul terbuka dalam mengungkapkan pendapatnya atau materi yang dibahas dalam bimbingan kelompok ini. Kemudian yang ketiga adalah asas kesukarelaan. Apakah dari adik-adik di sini ada yang merasa terbebani atau merasa terpaksa dalam mengikuti layanan bimbingan kelompok ini? Tidak. Alhamdulillah. Berharap juga demikian ya, kalian dalam mengikuti layanan bimbingan kelompok ini kalian merasa dengan sukarela, dengan senang hati, dan mudah-mudahan layanan bimbingan kelompok ini bisa bermanfaat untuk kalian. Kemudian untuk layanan bimbingan kelompok ini yang akan dibahas adalah mengenai motivasi belajar. Di sini dalam penyampaian materi mengenai motivasi belajar itu durasi waktunya selama 50 menit. Ya, 50 menit. Adapun nanti ketika kalian ada yang masih mau ditanyakan kembali, itu bisa kita bertemu kembali di agenda berikutnya. Seperti itu. Kemudian apakah sudah siap kalian mengikuti layanan bimbingan kelompok ini? Siap. Yang akan dibahas adalah mengenai motivasi belajar. Apa yang kalian pahami mengenai motivasi belajar? Dari Bigel? Belajar dengan sungguh-sungguh. Rani? Semangat dalam belajar. Apa ya, masih semangat Semangat belajar. Kemudian kalau belajar itu kita menggunakan diri kita sendiri untuk lebih semangat belajar. Ketika kita memberi motivasi nih, belajar kita kan belum, tapi ketika kita punya motivasi belajar, maka kita semangat belajar kita meningkat. dari sebelah sini yang mau mewakili apa itu motivasi belajar? Dorongan dari diri siswa untuk mencapai tujuan belajar. Dorongan dari diri siswa untuk mencapai tujuan belajar. Kemudian dari Mas Ubi? Nggak ada. Motivasi? Harus ada dong. Motivasi Mengenai Ubi sendiri. Hidup. Ya Mas. Dari Aulia? Ya, menurut saya motivasi belajar itu bisa dibuat untuk diri sendiri, juga bisa untuk orang lain. Seperti biasanya mengucapkan semangat atau terima kasih atau apresiasi yang lain. Jadi kalian bisa menyimpulkan sendiri ya apa itu motivasi belajar. Motivasi belajar adalah dorongan dari dalam diri individu yang bersifat intrinsik maupun ekstrinsik. Intrinsik itu dari dalam diri sendiri, dari ekstrinsiknya itu dari luar. Makanya kenapa mungkin dari teman-teman kalian ada di sini yang masih kurang semangat dalam belajar atau kurang semangat dalam sekolah. Ada berbagai faktor penyebabnya. Bisa karena dari faktor keluarga, bisa karena habis patah hati mungkin akhirnya tidak mau sekolah ya, bermalas-malasan. Kemudian ada juga yang karena tidak kepingin ketemu dengan gurunya atau bosan dengan gurunya dan lain sebagainya. Kemudian apa yang kalian ketahui mengenai ciri-ciri dari ciri-ciri anak yang punya motivasi belajar? Tanggung jawab. Kemudian pula disiplin. Ada lagi? Rajin, bersungguh-sungguh. Kemudian
Lagi mengerjakan soal dari bapak dan ibu guru. mengerjakan soal dari bapak dan ibu guru. Kemudian tekun. Kemudian bisa manajemen. Oke, itu kan semua positif ya. Kemudian yang negatifnya malas. Kemudian apa lagi? Jarang belajar. Terus tidak mengerjakan tugas. Nilainya turun atau bahkan tidak naik. Oke, di sini kemudian mengenai dari pengalaman adik-adik sendiri ada tidak pengalaman mengenai motivasi belajar itu? Dari Rani barangkali? Boleh ketika dulu SMP. Jadi kan dulu saya sebelum daftar di sini saya daftar dulu ke SMA negeri. Dan waktu itu saya nggak terima. Terus teman saya bilang kalau kamu nggak terima di sekolah yang kamu inginkan, kamu bisa jadi siswa berprestasi di sekolah semangat. Dia dari sebelah sini. Kenapa ya? Kalau orang tua juga, kalau mau mendapatkan sesuatu itu kita harus berusaha. Makanya saya belajar di sekolah masalah supaya saya berprestasi dan Siswa. Dari sekian. Kalau dulu kan saya kalau sekarang malam saya ikut ngaji madrasah. Kan saya 2 bulan tidak masuk karena ya ada kendala, malas lah, terus ada masalah juga, teman-teman yang bergerakul. Nah di situ ketika saya masuk, kan kalau setiap hari Sabtu itu kan ini kenenggu apa ya, soregan maju kitab Al-Quran. Nah saya ceritanya nanya ke teman saya, kamu soregannya udah selesai belum? Udah lama. Di situ saya sedih, saya menyesal kenapa saya malah udah ngaji 2 bulan gitu. Terus abis itu saya pas pulang juga ke orang tua, gimana biar bisa hataman juga kayak teman-teman, kejar apa ya, kayak hatamannya gitu. Kan saya sudah tertinggal lama banget. Terus kata orang tua saya, kamu yang semangat, hafalin setiap kamu habis sholat, hafalin kita tunjuk sama Allah. Makanya belajar itu jangan malas-malasan. Mulai dari situ, dari omongan itu, saya giat menghafalin, giat belajar. Akhirnya saya bisa ikut kamu juga. Hebat. Kemudian dari sebelah ujung sana, pengalaman tentang motivasi belajarnya seperti apa? Pengalaman saya tentang motivasi belajar saat saya masuk ke sini kan saya juga dari keluarga yang sederhana ya Bu. Jadi saya pengen mendapat peringkat di sini supaya bisa membantu kedua orang tua saya. Kan kalau misal di sini ketika mendapat peringkat atau lulusan juga itu kan bisa mendapat beasiswa. Jadi ketika itu saya bagaimana caranya saya tidak tahunya harus bisa mendapat peringkat tersebut. Jadi sehingga saya bisa membantu kedua orang tua. Oke, terima kasih. Alasannya semua itu motivasi belajar sangat penting untuk diri kita supaya kita bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan dan cita-cita kita. Terutama kita harus bisa menjaga dorongan-dorongan dari dalam diri ya. Meskipun ini dari luar banyak kendala-kendala, tapi harus bisa kita meminimalisir kendala-kendala tersebut sehingga kita bisa mencapai cita-cita yang kita harapkan. Kemudian untuk layanan bimbingan kelompok ini itu kita menggunakan metode diskusi kelompok. Nanti Ibu minta kalian menuliskan hasil diskusi kalian setelah menayangkan video yang nanti Ibu paparkan. Bisa dibagi 2 kelompok, yakni kelompok A dan kelompok B. Oke. Kemudian dari salah satu kelompok itu nanti memaparkan hasil diskusinya. Ya.
Sampai tidur gua bro. Gua susah buat tidur. Cuma berpikir masalah ini. Tapi gua harus berani dong. Terus lu udah berusaha semaksimal mungkin. Ya udah, udah berusaha. Oke. Itu namanya proses bro. Yang namanya proses itu wah, dan gak bisa instan. Nah, terkadang proses itu bisa menyebabkan apa yang sekarang ini. Maksudnya nih, tahu nih, pensil bro. Ini sebutannya bro. Gunanya yang betul-betul di pensil itu bro. Kamu lihat. Oke, silakan kalian mulai berdiskusi dari film tadi. Kalian kemudian nanti gambarkan untuk motivasinya, kemudian ciri-ciri, kemudian cara untuk meningkatkan motivasi itu sendiri. Dari dua film tadi, Ibu kasih waktu 15 menit.
Sudah? Silakan dari perwakilan kelompok Boleh Mas Bobi ya? membacakan hasil dari diskusinya. Dari kelompok B itu boleh. Boleh dari kelompok B dulu. Berdiri saja, berdiri. Jangan duduk berdiri. Boleh berdiri, boleh kayak berdiri. Boleh kayak Bob. Dibaca apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama itu adalah video yang sudah kita tonton. Yang pertama, ciri-ciri sebelum mendapatkan motivasinya. Pertama adalah malas, sering bermain game, jarang beribadah, tidak bisa memanage waktu, tidak mau berusaha, sering bolos, dan tidak pernah mendengarkan perkataan orang yang peduli padanya. Lalu yang kedua adalah setelah mendapatkan motivasi. Yang pertama adalah rajin belajar, kedua rajin beribadah, ketiga bisa mengatur waktu, dan yang keempat adalah nilainya semakin meningkat. Lalu motivasi ekstrinsik dari luar, mendapat dorongan dari orang tua. Lalu untuk motivasi dari dalamnya adalah dia introspeksi diri,
Lalu yang kedua adalah ada keinginan untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Lalu cara meningkatkan motivasinya adalah yang pertama belajar lebih giat, berdoa, dan juga giat. Lalu yang video yang kedua itu adalah ciri-ciri sebelum mendapatkan motivasinya. Yang pertama adalah stres, mengeluh, frustasi, dan putus asa. Lalu setelah mendapatkan motivasinya adalah yang pertama lebih semangat, memiliki tujuan untuk kedepannya. Lalu motivasi ekstrinsiknya adalah yang pertama mendapatkan motivasi dari temannya. Lalu untuk motivasi dari dalam, dia mau bangkit dan berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Cara meningkatkan motivasinya adalah mendengarkan masukan dari orang lain, berusaha karena tidak ada sesuatu yang mudah dalam kita meraih sebuah proses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas video dari saya dan kelompok saya dari kelompok kami. Ya, nomor satu, sebelum mendapatkan dari video nomor satu ya Bu. Sebelum mendapatkan motivasi, satu pemalas, terlalu menyepelekan orang lain, kurang memanage waktu, tidak mau berubah, tidak mau sholat atau beribadah, tidak mencintai diri sendiri, bermain HP terus dan membolos. Setelah mendapatkan motivasi, menjadi rajin belajar, bisa memanage waktu, rajin beribadah, kualitas dirinya meningkat, jarang bermain HP dan berkurangi membolos. Untuk bisa menjadi lebih baik, ada dua unsur yang bisa mempengaruhi, yaitu unsur intrinsik dari dalam. Satu, sadar diri akan kesalahannya, lebih rajin belajar, ingin mengikuti les. Kedua, unsur ekstrinsik dari luar, dorongan atau semangat dari orang tua, dorongan atau semangat dari temannya, motivasi dari guru. Dan terakhir, cara meningkatkan motivasi dalam dirinya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan introspeksi diri. Dari yang video kedua, sebelum mendapatkan motivasi, selalu mengeluh kepada temannya, tidak bisa berpikir jernih. Sesudah mendapatkan motivasi, dia tidak menyerah dan bersemangat tinggi, bisa berpikir jernih dan mau berusaha untuk lebih baik lagi. Cara meningkatkan motivasinya adalah dari unsur intrinsik, ekstrinsik, motivasi dari temannya. Motivasi yang bisa kita ketik, jadilah seperti pensil, semakin sulit prosesnya, semakin tajam hasilnya. Sekian dari kelompok kami. Oke, terima kasih. Tadi hasil dari masing-masing kelompok sudah menggambarkan hasil diskusinya. Ibu minta perwakilan dari adik-adik semua, kesimpulan dari pertemuan kita kali ini, baik dari kelompok B maupun kelompok A, sebelum Ibu memberikan kesimpulannya. Ya, saya akan memberikan kesimpulan dari kita di sini bisa belajar untuk lebih baik lagi. Mungkin setelah kita melihat kedua video tersebut, kita bisa menjadi motivasi untuk diri sendiri dan orang lain. Terus kita bisa lebih baik lagi ke depannya, dan kita bisa membanggakan kedua orang. Oke, terima kasih. Dari kelompok A, kesimpulan dari kedua video tadi, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Jadi motivasi yang sudah kita jadi sesuai dengan yang video yang kedua kan, motivasinya adalah ketika proses itu makin sulit, maka akan makin hasilnya akan lebih baik dari sebelumnya. Itu. terima kasih. Di sini boleh memberikan kesimpulan juga untuk pertemuan kali ini, bahwasanya motivasi adalah dorongan yang dimiliki oleh individu yang berasal dari intrinsik maupun ekstrinsik.
dari dalam diri individu itu sendiri maupun dari luar diri individu sendiri. Dan motivasi itu sendiri kita harus bisa untuk mempertahankan. Ketika kita sudah memiliki semangat untuk belajar, ya bagaimana caranya kita harus bisa mempertahankan semangat itu. Jangan sampai ketika ada kendala kita justru terjerumus ke dalam kendala itu atau larut dalam kendala itu sehingga kita tidak bisa untuk semangat lagi dalam belajar. Pertemuan kali ini sebelum Ibu tutup, Ibu minta untuk kalian mengisi LKPD. Ya. Itu yang diisi, yang proses dan hasil. Evaluasi proses, kemudian evaluasi hasil, sama LKPD. Mbak LKPD. Yang diisi 3 ya. Instrumen evaluasi, instrumen hasil, sama LKPD. Ya. Sudah diisi semua? Sudah diisi, silakan ditunjukkan. Dari awal sampai akhir ada yang mesti ditanyakan? Iya. Semoga kalian kelompok yang dalam materi edukasi belajar bisa bermanfaat untuk kalian semua. Untuk pertemuan kali ini, sebelum kalian kembali ke rumah masing-masing, lebih baik kita berdoa semoga yang ini bisa bermanfaat. Doa mulai. Doa selesai. Ibu akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.